Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur Ustaz Marzono. Brosur halaman 4 di surat An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Siapa yang dimaksud kata kamu dan kata mereka pada ayat tersebut? Mereka itu orang-orang beriman. Kamu itu siapa? Nabi. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna, demi Tuhanmu, yaitu demi Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim. Fima syajara bainahum, untuk memutuskan setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka, yaitu di antara orang-orang yang mengaku Islam, di antara orang-orang Islam. Orang-orang Islam dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, sekalipun telah ngaku Islam dalam lisannya, namun jika terjadi perselisihan di antara mereka, kok penyelesaiannya tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan mereka, maka dikatakan oleh Allah la yu'minun, mereka tidak beriman. Hakikatnya tidak beriman karena tidak mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim untuk menyelesaikan urusan perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka juga tidak dikatakan beriman meskipun menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Namun apabila dia tidak mau taslim dengan keputusan Nabi dan merasa keberatan dengan keputusan Nabi, meskipun mereka menjadikan Nabi sebagai hakim, namun mereka merasa keberatan dengan keputusan Nabi, itu kata Allah juga la yu'minun, tidak beriman. Nah sekarang bagaimana kita yang hidup tidak sezaman dengan Nabi? Kalau dulu para sahabat langsung datang kepada Nabi, diputuskan oleh Nabi perkara yang beliau perselisihkan. Setelah Nabi memberikan keputusan beliau, para sahabat taslim, wa yusallimu taslima, menerima sepenuh hati. Tidak ada keberatan sedikit pun pada hati para sahabat. Nah sekarang kita yang tidak hidup sezaman dengan Nabi, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan di antara kita? Yaitu tetap dengan apa yang diwariskan oleh Nabi kita, merujuk apa yang diwariskan oleh Nabi kita. Dengan kita merujuk pada warisan Nabi, yaitu Quran dan Sunnah, itu berarti hakikatnya kita juga menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam penyelesaian perselisihan di antara kita.
Coba diingat itu, Quran surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya tahu? Orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah diperintahkan oleh Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Dalam mentaati Allah, mentaati Rasulullah, itu harusnya tidak akan terjadi perselisihan di antara orang-orang yang beriman. Namun dalam mentaati ulil amri potensi akan terjadi perselisihan antara satu mukmin dengan mukmin lainnya. Jika terjadi perselisihan, maka solusi yang Allah tawarkan, tinggal kita mau mengambil apa tidak tawaran dari Allah. Kalau kita mau mengambil tawaran Allah ini, maka akan lebih baik akibatnya bagi kita, bagi persaudaraan sesama muslim. Namun jika tidak mau mengambil tawaran dari Allah ini, kata Allah di ayat tadi yang ditanyakan, la yu'minun, fala wa rabbika la yu'minun. Mereka tidak beriman kalau tidak mau mengambil tawaran solusi dari Allah dalam menyelesaikan perselisihan antara orang-orang yang beriman. Tawaran Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ini kita diminta oleh Allah membuktikan pengakuan keimanan kita. Jangan hanya lesannya ngaku beriman namun tidak dibuktikan. Jika kita betul-betul ngaku iman pada Allah dan hari akhir, salah satu bukti yang harus kita tunaikan yaitu mengembalikan semua perselisihan di tengah-tengah kita, di antara kita, cari jalan keluarnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Faruddu ilallah war rasul. Itu pun jika kamu betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Kesimpulannya, orang Islam berselisih mencari jalan keluar selain dari Quran maupun Sunnah, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau sudah dihadapkan pada Quran, pada Sunnah, semuanya orang-orang yang sedang berselisih tadi itu taslim wa yusallimu taslima, jangan ada keberatan. Bagaimana mungkin kita berkeberatan hati sedangkan di hadapan kita solusi dari Al-Quran, di hadapan kita solusi dari Rasulullah? Kok masih bisa kita ngaku beriman namun hati kita merasa berat untuk menerima solusi yang ditawarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah? Padahal itu solusi terbaik. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Orang yang taslim pada Quran, pada Sunnah, itu akan mendapatkan akibat yang paling baik dan paling utama.
terjaga persaudaraan sesama muslimnya. Maka kita hati-hati. Selama ini kita sudah ngaku beriman pada Allah, ngaku bahwa Rasulullah suri toladan kita. Maka kalau ada perselisihan di antara kita, solusinya, jalan keluarnya, jangan menurut egonya sendiri-sendiri. Kalau menurut egonya sendiri-sendiri, maka kebenaran tidak akan muncul. Kalau menurut egonya sendiri-sendiri, yang muncul adalah pembenaran versi masing-masing, bukan kebenaran. Padahal yang namanya solusi itu harus berlandaskan kebenaran. Kebenaran itulah solusi dari permasalahan, dari perselisihan. Nah, untuk mendapatkan kebenaran, maka merujuk pada Quran, merujuk pada sunnah. Apapun yang disampaikan, yang ditawarkan Quran sunnah, kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi ay liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja innama adatul hasr, huruf pembatas, sehingga yang di luar apa yang dibatasi oleh kata innama ini, maka itu tidak boleh kita lakukan. Yang di luar itu berarti tidak tercakup dalam ayat itu. Hanya saja perkataan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasul agar Rasul menjadi hakim di tengah-tengah mereka, perkataan orang yang beriman itu hanya sami'na wa ata'na kalau mereka ingin mendapat keberuntungan dari Allah. Maka kalau kita merasa berkeberatan ketika ada solusi dari Allah, dari Rasulullah, tidak mau mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita dianggap tidak beriman. Kalau masih ada keberatan dalam hati kita menerima keputusan Al-Quran, menerima keputusan sunnah-sunnah dari Rasulullah. Itu yang dimaksud kamu itu adalah Nabi Muhammad di situ. Mereka adalah orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Pengakuan iman butuh bukti. Salah satu buktinya yaitu merujuk, mengembalikan semua perselisihan di antara orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Apa yang diputuskan oleh Quran dan Sunnah, kewajiban kita hanya taslim, menerima sepenuh hati, meski tidak cocok dengan keinginan kita, apa yang menjadi keputusan Quran dan keputusan Sunnah. Kalau keputusan Quran dan Sunnah itu kehendak Allah, maka sangat-sangat mungkin kehendak Allah tidak sesuai keinginan hawa nafsu manusia. Bukan berarti Allah harus mengikuti kita, Nabi harus mengikuti kita, bukan. Tetapi kita yang harus memaksa diri, mau tidak mau harus mengikuti ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.